Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sekar Fauzia Larasati. Yap, jika kalian bertemu dengan saya, tentunya kita akan membahas mengenai matematika. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali ya bisa bertemu dengan kalian pada pertemuan minggu ini. Meskipun pertemuan minggu ini masih melalui video dan masih secara daring, semoga kalian tetap semangat dan tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Untuk kalian juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai bentuk aljabar, yaitu pengenalan bentuk aljabar, penjumlahan bentuk aljabar, pengulangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, dan sifat penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk minggu ini kita masih di bahasan bentuk aljabar, namun minggu ini kita akan membahas mengenai pembagian bentuk aljabar dan cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Khusus untuk anak-anak kelas 7 SMP Negeri 3 Sumedang, silahkan kalian isi absen yang sudah disediakan, dan apabila ada yang kurang paham atau ada yang tidak dimengerti, silahkan screenshot dan dikirim ke grup WA yang sudah disediakan. Nanti di akhir pembelajaran kalian akan diberikan link berupa soal tes. Soal tes itu bersifat wajib, jadi semua siswa harus mengisi, karena hasil dari soal tes tersebut akan masuk ke nilai harian kalian, dan soal tes tersebut berfungsi untuk mengukur kemampuan kalian, mengukur sampai mana sih kalian mengerti pada materi pertemuan minggu ini. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung lanjut saja ke materinya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa minggu ini kita akan membahas mengenai pembagian bentuk aljabar dan cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, ketika kita mendengar kata aljabar, mungkin kalian sudah beranggapan bahwa aljabar itu sulit, aljabar itu membosankan, apalagi ada tambahan kata pecahan. Mungkin untuk sebagian orang ketika mendengar kalimatnya saja atau ketika membaca judulnya saja itu sudah ketakutan, atau sudah bingung duluan, atau sudah menyerah, sudah berpikir bahwa materi ini tidak bisa ia kuasai. Untuk itu, mari kita pelajari bersama bagaimana cara menyelesaikan atau memecahkan operasi hitung pecahan supaya mudah untuk diselesaikan, dan supaya anggapan-anggapan mengenai matematika itu sulit, matematika itu membosankan, dapat kita rubah menjadi matematika itu mengasyikan. Dan sesungguhnya apabila kita cermati secara seksama, operasi hitung bentuk biasa dengan bentuk pecahan itu sama, alias tidak ada bedanya. Jadi dengan kata lain, kita harus paham terlebih dahulu mengenai operasi hitung dasar. Operasi hitung dasar itu meliputi apa saja? Operasi hitung dasar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah kita memahaminya, maka tinggal kita aplikasikan ke dalam bentuk lain. Nah, karena minggu ini kita sedang membahas mengenai bentuk aljabar, maka tinggal kita aplikasikan bentuk aljabar ke dalam operasi hitung dasar. Nah, khusus minggu ini kan sedang membahasnya mengenai pembagiannya. Jadi, tinggal kita aplikasikan bentuk aljabar ke dalam pembagian operasi hitung dasar. Untuk lebih memahaminya, kita akan langsung menerapkan kepada contoh soal. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Nah, di sini di dalam tabel ini ada tabel 3.7, yaitu pembagian bentuk aljabar. Di dalam tabel ini terdapat langkah-langkah, langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kalimat matematikanya, dan di sini ada keterangan. Di sini tentukan hasil bagi dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 300 oleh x tambah 20. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Jadi di sini tuh harusnya
hasil bagi dari x kuadrat ditambah 5x dikurang 300 oleh x tambah 20. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah kalimat ini menjadi bentuk pembagian bersusun. Pembagian bersusun ini mungkin kalian sudah tidak asing ya, karena pembagian bersusun sudah kalian pelajari di SD. Maka selanjutnya adalah kita bagi x kuadrat ini oleh x tambah 20. Tapi satu persatu ya, jadi x kuadrat dibagi x dulu, kemudian x kuadrat dibagi 20. X kuadrat dibagi x sama dengan x. Nah, hasilnya ini disimpan di atas garis. Kemudian x kuadrat ini tidak bisa dibagi 20. Kenapa? Karena x kuadrat dan 20 ini merupakan suku tak sejenis. 20 ini merupakan konstanta, sedangkan x kuadrat ini merupakan suku bervariabel x. Jadi, sampai kapanpun jika tidak sejenis, tidak bisa dilakukan operasi pembagian. Setelah didapat hasil x ini, kemudian kita kalikan x ini ke x tambah 20. Jika tadi dibagi, sekarang dikali. Tentunya dikalikan ke dua-duanya ya, ke x-nya kemudian ke 20-nya. X kali x sama dengan x kuadrat. Kemudian x kali 20 sama dengan 20x. Kita simpan di bawah sini. Sampai sini paham? Jika ada yang belum paham, silahkan di screenshot dan dikirim ke grup WA. Lanjut langkah keempat. Setelah hasil kali tadi disimpan di sini, kita lakukan operasi pengurangan. X kuadrat kurang x kuadrat sama dengan 0, kemudian 5x dikurang 20x sama dengan negatif 15x, kemudian tulis negatif dikurang 300, jadi negatif 15x dikurang 300. Langkah selanjutnya, setelah dilakukan operasi pengurangan, kita lakukan operasi pembagian lagi, yaitu negatif 15x dibagi ke sini, dibagi ke x tambah 20. Negatif 15x dibagi x sama dengan negatif 15. Seperti biasa, hasil bagi ini disimpan di atas garis. Lanjut langkah ke-6. Setelah disimpan di atas negatif 15 ini, kita kalikan lagi ke x tambah 20 seperti tadi ya, seperti tadi x tadi negatif 15 juga dikalikan ke x tambah 20. Negatif 15 dikali x sama dengan negatif 15x. Kemudian negatif 15 dikali 20 sama dengan negatif 300. Setelah itu, setelah disimpan di bawah sini, langkah selanjutnya, langkah ke-7, yaitu kita lakukan operasi pengurangan lagi nih, sehingga hasilnya itu 0. Nah, setelah hasil ini 0, berarti pembagian ini sudah selesai. Jadi, hasil dari x kuadrat ditambah 5x dikurang 300 dibagi x ditambah 20 itu hasilnya x dikurang 15. Gitu ya. Jadi harus sampai 0 dulu, baru pembagian itu dianggap sudah selesai. Lanjut, di sini juga ada contoh pembagian bentuk aljabar ya. Tentukan hasil bagi dari negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 oleh x ditambah 2. Nah, seperti biasa, kita ubah dulu ke dalam bentuk pembagian bersusun. Kemudian selanjutnya negatif 3x kuadrat ini dibagi oleh x tambah 2. Negatif 3x kuadrat dibagi x sama dengan negatif x. Hasilnya kita simpan di atas. Kemudian setelah hasilnya didapat, hasilnya ini kita kalikan ke x tambah 2. Jadi negatif 3x dikali x sama dengan negatif x kuadrat. Kemudian negatif 3x dikali 2 sama dengan, nah ini tuh ada kesalahan penulisan lagi, jadi ini tuh harusnya 6. Jadi ini terusnya 6x ya, bukan 5x. Nah, setelah itu kita lakukan operasi pengurangan lagi hingga didapat hasil x ditambah 2. Setelah dapat hasil ini,
X-nya ini kita bagi ke ini. X-nya kita bagi X sama dengan 1. Simpan hasil satunya di sini. Kemudian 1 dikalikan ke X tambah 2. 1 kali X sama dengan X. Kemudian 1 kali 2 sama dengan 2. Setelah itu kita lakukan lagi operasi pengurangan. Setelah dilakukan operasi pengurangan, ternyata hasilnya 0. Jadi pembagian ini sudah selesai. Nah, jadi hasil bagi dari negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 oleh x tambah 2 adalah negatif 3x ditambah 1. Seperti itu. Nah, untuk yang ini silahkan kalian pahami, silahkan kalian berlatih. Jika masih kurang paham, kita akan diskusikan soal ini di grup WA ya. Nah, ini nih. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini tentukan hasil bagi dari 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x. Seperti biasa kita bentuk ke dalam bentuk pembagian bersusun. Setelah itu kita bagi 4x ini kita bagi ke 2x. 4x kuadrat dibagi 2x sama dengan 2x. Kemudian setelah itu kita kalikan hasilnya ini. 2x kita kalikan ke 2x sama dengan 4x kuadrat. Hasilnya disimpan di bawah. Setelah itu kita lakukan operasi pengurangan. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat sama dengan 0. Kemudian sisanya tinggal 6x. Nah, 6x ini kita bagi ke 2x. 6x bagi 2x sama dengan 3. Hasilnya itu simpan di atas. Setelah itu 3-nya ini kita kalikan ke 2x. 3 kali 2x sama dengan 6x. Nah, kita lakukan lagi operasi pengurangan hingga hasilnya 0. Jadi pembagian ini sudah selesai. Jadi hasil bagi dari 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x adalah 2x ditambah 3. Begitu ya. Nah, selanjutnya tentukan hasil bagi dari x kuadrat tambah 7x tambah 10 oleh x tambah 2. Sama seperti tadi, kita bentuk dulu pembagian bersusun. Kemudian kita bagi x kuadrat ini kita bagi ke sini. X kuadrat dibagi x sama dengan x. Kemudian x ini dikalikan ke keduanya, ke x dan kedua. X kali x sama dengan x kuadrat. X kali 2 sama dengan 2x. Setelah itu lakukan operasi pengurangan hingga didapat 5x tambah 10. Nah, setelah itu 5x ini dibagi ke sini. Dibagi 5x dibagi x, kemudian 5x kan tidak bisa dibagi 2 kan, jadi hanya 5x saja dibagi x. Hasilnya 5. Nah, hasil 5 ini dikalikan lagi. 5 kali x sama dengan 5x. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Setelah itu kita lakukan operasi pengurangan. 5x kurang 5x sama dengan 0. 10 kurang 10 sama dengan 0. Nah, sudah 0 nih. Jadi pembagian ini sudah selesai. Jadi hasil bagi dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 oleh x tambah 2 adalah x ditambah 5. Selanjutnya kita ke menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, di sini terdapat tabel yaitu bentuk aljabar, kemudian ini bentuk sederhananya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu. Ini kan ada bentuk aljabar kan? Bentuk aljabar. Nah, di sini ada 2x, kemudian ada 4x, kemudian ada 2 juga. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu. Kalian harus memilih satu angka yang dimana angka tersebut bisa dibagi oleh semua anggota yang ada di sini. Kira-kira angka berapa yang bisa membagi 2x, yang bisa membagi 4x, dan yang bisa membagi 2? Angkanya berarti 2. Jadi 2x dibagi 2 sama dengan x. Kemudian
4x dibagi 2 sama dengan, nah di sini kurang ya, ini tuh harusnya 2x. 4x dibagi 2 sama dengan 2x, kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nomor 2 yaitu 3x ditambah 6y per 3x ditambah 12. Nah ini juga sama, jadi kita mencari satu angka yang bisa membagi semua anggota ini. Kira-kira angka berapa? Angka 3. Jadi 3x dibagi 3 sama dengan x. Kemudian 6y dibagi 3 sama dengan 2y. 3x dibagi 3. Nah, di sini ada kesalahan ya. Ini tuh harusnya 3 bukan 4. Jadi harusnya 3x ditambah 4 karena 12 dibagi 3. Nah, untuk nomor 3 ini bagaimana cara menyederhanakannya? Pertama-tama kita rubah dulu si a kuadrat tambah b ini ke dalam bentuk distributif. Nah, jika dijabarkan bentuk distributifnya itu a, kemudian dalam kurung a tambah b. Ini kurang jelas ya tulisannya, mohon maaf. Seperti itu. Kemudian yang ininya juga sama, yang ininya juga 4 dikali a ditambah b. Nah ini karena sama, a tambah b bisa dibagi a tambah b jadi 1. Nah bentuk sederhananya ini yaitu a per 4. Nah di sini terdapat tabel lagi yaitu bentuk aljabar dioperasikan dengan bentuk aljabar. Kemudian ini merupakan bentuk sederhananya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kan nomor 1 itu 10 per 3x ditambah 8 per 3x. Di sini kita lihat dulu ya. Ini kan bentuk pecahan. Nah, kita lihat dulu. Atas ini kan disebut sebagai pembilang, kemudian yang bawah ini disebut sebagai penyebut. Nah, kita lihat dulu apabila penyebutnya sama seperti ini nih. Ini kan penyebutnya sama ya, sama-sama 3x. Kita hanya perlu menjumlahkan atasnya saja. Jadi sama dengan itu per 3x per 3x ya. Nah kemudian 10 ini tinggal kita jumlahkan, yaitu 18. Jadi 10 per 3x ditambah 8 per 3x hasilnya adalah 18 per 3x. Nah setelah 18 per 3x ini baru kita bisa membuat bentuk sederhananya. Bentuk sederhananya seperti apa? Bentuk sederhananya itu seperti tadi, kita cari lagi angka yang bisa membagi 18 dan yang bisa membagi 3. Kira-kira berapa? Kira-kira angkanya berapa? Angkanya 3. Jadi 18 ini dibagi 3 sama dengan 6, kemudian 3x dibagi 3 sama dengan x. Lanjut. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita menggunakan rumus ya. Rumusnya itu, nah di sini kita ibaratkan 2 ini adalah a, kemudian b kurang 1 ini adalah b, kemudian 4 ini adalah c, dan a tambah 2 ini adalah d. Rumusnya itu adalah a kali d ditambah b kali c per b kali d. Nah seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan mengenai cara pengerjaannya seperti apa dan contoh soalnya. Nanti ada setelah ini ya, setelah slide ini. Untuk pengurangan juga sama. Ini anggap A, ini anggap sebagai B, kemudian anggap ini sebagai C dan ini sebagai D. Rumusnya sama, yaitu A kali D, kemudian B kali C per B kali D. Begitu.
Nah, untuk perkalian biasanya kan kalau misalkan pecahan biasa itu kalau perkalian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, pecahan aljabar juga sama. Seperti sudah saya bilang tadi bahwa pecahan biasa dengan pecahan bentuk aljabar itu tidak ada bedanya, alias sama. Hanya berbedanya kita mengaplikasikan bentuk aljabar ke dalam pembagian. Jadi jika pembilang kali pembilang, jadi 2A dikali 2X dikurang 6, kemudian penyebut kali penyebut, jadi 3X dikali 12A. Hasilnya ini. Nah, selanjutnya operasi bagi dalam pecahan. Ingat-ingat lagi ya, operasi bagi dalam pecahan itu seperti apa sih? Operasi bagi dalam pecahan itu, jadi tanda bagi ini kita ganti menjadi kali. Nah, selain tandanya yang dirubah menjadi tanda kali, di sini kita rubah juga penyebut berpindah posisi menjadi pembilang, kemudian pembilang berpindah posisi menjadi penyebut. Jadi dibalik ya, pecahan yang sebelah kanan itu dibalik, yang tadinya di bawah jadi di atas, yang tadinya di atas jadi di bawah. Nih, hingga didapat hasil Y kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal. Sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar dari 18A kuadrat dibagi 6A. Nah, berbeda dengan tadi ya, jika pembagian tadi kita buat bentuk pembagian bersusun. Nah, untuk menyederhanakan pembagian bentuk aljabar, kita hanya perlu menulisnya menggunakan per. Jadi 18A kuadrat per 6A. Langkah selanjutnya itu kita pisahkan koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dengan variabel. Kita pisahkan jadi 18 per 6, kemudian A kuadrat per A. Itu dibagi biasa, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, untuk A ini ada catatannya. Jadi A kuadrat dan A kuadrat per A ini berlaku sifat bahwa jika bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok itu apa? Bilangan pokok ini bilangan yang ada di sini. Kan kalau 2 ini disebut sebagai pangkat. Nah, A ini disebut sebagai bilangan pokok. Nah, jika A ini sama, yang atas ini A, yang bawah ini A, jadi untuk mempermudahnya di sini berlaku sifat bahwa jika A kuadrat per A. Nah, A ini tuh kan sebenarnya A pangkat 1 ya, tapi tidak ditulis pangkatnya. Ini itu berlaku sifat ini 2 kurang 1. Jadi jika bilangan pokoknya sama, itu kita hanya tinggal mengurangi saja. Mengurangi pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Jadi A pangkat 2 dikurang 1 sama dengan A pangkat 1 alias A ini. Begitu ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar dari 48X pangkat 5 Y pangkat 4 Z dibagi 12X pangkat 3 Y. Ini juga sama seperti tadi. Kita pisahkan dulu koefisien dengan variabel. Nah, ini koefisien, ini variabel. Jika tadi kan variabelnya hanya ada 1, nah di sini variabelnya ada 3, ada X, ada Y, ada Z. Kita bagi biasa. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Kemudian X pangkat 5 dibagi 3X. Nah, lihat nih. Ini tuh kan bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya sama-sama X. Jadi tinggal kita kurangi yang atas, kurangi yang bawah. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya tuh X pangkat 2. Begitupun dengan Y dan begitupun dengan yang Z ya. Sehingga didapat hasil 4X kuadrat Y pangkat 3 Z. Seperti itu. Gampang ya kalau kita
memperhatikan dengan baik, kemudian memahami dengan baik, pasti kalian bisa menguasai materi ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat tabel penjumlahan bentuk aljabar. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Ini tuh kan sama ya bentuknya dengan yang ada di tabel tadi. Yang diibaratkan A, kemudian diibaratkan B, C, dan D. Di sini juga terdapat contoh soal. Jadi, jika bentuknya, kalian nanti tinggal lihat aja soalnya. Jika bentuknya sama seperti ini, berarti kalian menggunakan sifat ini, ya, sifat yang A, D tambah BC per BD. Seperti ini. Jadi jika dihitung, itu hasilnya segini. Tapi kan di sini karena sama-sama, karena penyebutnya sama yaitu 2x, jadi kita hanya perlu menulis satu saja, 2x-nya. Itu boleh, itu bisa dan berlaku. Jika bawahnya sama, kita hanya perlu menulis satu saja. 1 tambah 3 sama dengan 4, 4 per 2x. Nah, di sini itu diperkecil kan, ini tuh bentuk sederhana kan, jadi ini tuh dibagi berapa yo? Dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 4 dibagi 2 sama 2x dibagi 2 sama dengan x. Nah, jika bentuknya seperti ini, bentuk soalnya seperti ini, berarti kalian menggunakan sifat yang ini. Sama ya, antara penjumlahan dan pengurangan itu sama rumusnya, AD, BC, BD, hanya bedanya ini. Hanya bedanya tanda penghubungnya saja. Jika tambah berarti di sini tanda penghubungnya juga tambah. Kemudian di sininya jika kurang, maka tanda penghubung di sininya juga kurang gitu. Nah, di sini tinggal kalian masuk-masukkan A kali D berarti 5 dikali 4x, kemudian B kali C 3x dikali 2, kemudian B kali D berarti 3x dikali 4x. Seperti ini. Ini merupakan nah ini nih. Ini merupakan bentuk sederhananya. Jadi setiap sudah dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, itu pasti dicari bentuk sederhananya. Nah, apabila bentuknya seperti ini, nih, bentuknya seperti ini, itu sama, kita menggunakan sifat ini. Jika bentuknya seperti ini ya. Kemudian jika soalnya seperti ini, kita menggunakan sifat yang ini, sifat yang bagi ini. Nah, jika kali itu tadi berlaku, kalau untuk tanda kali ya, itu berlaku jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Seperti ini sama nih. Ini juga 24M dikali 14, kemudian 7 dikali 6M. Namun di sini sebelum dikalikan itu diperkecil dulu, itu boleh. Jadi boleh nanti di akhirnya diperkecil atau sebelum dilakukan operasi diperkecil juga itu boleh. Nah, di sini perkecil 24M, kita perkecil juga di sini. Kemudian yang 14 juga kita perkecil. Nih, 14 ini kita bagi 7. Kemudian yang 7 ini kita bagi 7. 14 bagi 7 sama dengan 2. 7 bagi 7 sama dengan 1. Nah, untuk 24 dan 6 ini kita bagi 6. 24 bagi 6 sama dengan 4. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Dikalikan biasa, 4 kali 2 8, 1 kali 1 1. Jadi hasilnya 8. Nah, untuk operasi pembagian kita rubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Setelah dirubah, kemudian posisi pecahan sebelah kanan ini kita rubah, yang tadinya penyebut menjadi pembilang, kemudian yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Setelah dirubah itu kita kalikan biasa seperti operasi perkalian, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang.
Jadi 4A kuadrat dikali B kuadrat per 1 kali 1 sama dengan 4A kuadrat B kuadrat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada tutur kata yang salah. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa isi soal tes pertemuan minggu ini agar kalian bisa mendapatkan nilai harian dan kalian bisa mengukur kemampuan kalian mengenai materi ini. Ingat, jika ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan, tidak usah malu-malu, di screenshot ditanyakan di grup atau boleh di japri ke saya pribadi. Namun alangkah lebih baiknya silahkan dikirim di grup agar bisa terbaca oleh siswa yang lain, ya. Begitu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.